Hari ini tanggal 14 Februari tahun 2024, masyarakat Indonesia serentak melakukan pencoblosan di TPS-TPS terdekat guna memilih presiden. Pemilu 2024 terasa berbeda, lebih ramai dan menegangkan. Penyebabnya tidak hanya faktor internal ketiga capres, namun juga faktor eksternal. Capres 01 Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar, Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Capres 02 Prabowo Subianto menggaet putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Koalisi Indonesia Maju. Capres 03 Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, Tim Pemenangan Nasional. Masing-masing capres sudah ditetapkan oleh KPU. Uniknya, ada pihak eksternal yang turut mewarnai Pilpres 2024 ini. Presiden Jokowi misalnya, lugas berujar bahwa ia tidak bakal cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Gibran anaknya maju berkat jalur MK untuk mendampingi Prabowo. Padahal secara usia dan pengalaman ia belum memenuhi kriteria. Capres 02 juga dibayangi pelanggaran HAM di masa lalu, yang terus menggaung tiap kontestasi Pilpres. Image gemoy yang dibangun runtuh sekejap karena beberapa sikap Prabowo yang tidak konsisten. Di panggung debat nampak sopan, di belakang berkata kasar. Misalnya ungkapan, "ndasmu etik," atas pertanyaan Anies tentang putusan MK. Lalu, pinter atau goblok, atas data kepemilikan tanah Prabowo yang mencapai ratusan ribu hektar yang juga disinggung Anies. Capres 01 Anies dan koalisinya mengkhianati Demokrat dengan menggandeng Cak Imin. Master filosofi ini sangat yakin bisa membuat perubahan bagi Indonesia, meski Jakarta yang dipegangnya tidak ada perubahan, justru banyak kemunduran. Capres 03 Ganjar juga tak luput dari kritik. Sebagai petugas partai, Ganjar dianggap terlalu patuh pada Bu Mega. Batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 juga melibatkan Ganjar. Ia tegak lurus Bung Karno yang menolak negara Israel. Ganjar tidak bisa seberani Jokowi yang bisa improvisasi dalam mengambil kebijakan. Dan memang, Ganjar bukan takkan bisa menjadi Jokowi. Bahkan anak Jokowi juga tidak bisa menjadi Jokowi. Lalu, harus bagaimana? Siapa yang pantas dipilih untuk Pilpres 2024? Pilihan kita menentukan, apakah bangsa Indonesia ke depan akan menjadi maju atau mundur. Pilihan kita menentukan, apakah bangsa Indonesia ke depan akan menjadi maju atau mundur. Secara pengalaman, Capres 03 lebih unggul. Ganjar pernah di kursi DPR dan 2 periode memimpin Jawa Tengah. Ganjar tak pernah terlibat korupsi. Penetapan KPK, Mahfud MD adalah master hukum yang juga pernah menjadi ketua MK serta menjabat Menteri Polhukam. Ia nihil pelanggaran, justru membereskan banyak kasus sesuai jabatan. Capres 02 3 kali nyapres, dan selalu gagal. Kali ini nyapres lagi, untuk keempat kalinya, dengan menggandeng anak presiden yang masih muda, berharap menang. Prabowo 24 tahun mengabdi sebagai TNI, mantan komandan Kopassus. Secara politik, prestasi tertingginya adalah mendirikan dan memimpin Partai Gerindra, dan menjabat Menteri Pertahanan karena ditundukkan Jokowi. Rekam jejaknya sebagai purnawirawan TNI belum cukup meloloskannya menjadi presiden, sedang emosinya masih meledak-ledak di atas maupun di belakang panggung debat capres. Jika kita tidak memilih, yang terburuk bakal berkuasa. Kita tidak ingin negara sebesar Indonesia dipimpin oleh orang yang emosional, kebijakannya dibuat sesuai mood. Kalau memilih, pilih yang jelas baik rekam jejak dan pengalamannya, karena memang tidak ada paslon yang sempurna. Meminjam istilah Denny Siregar, memilih yang buruk dari yang paling buruk.